Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wulandari, NIM 10211110454, mahasiswa semester 6, mata kuliah pengendalian intern, hari Rabu pukul 7 sampai dengan pukul 9.30. Di sini saya akan menjelaskan mengenai standar operasional perusahaan atau SOP. SOP menurut teorinya yaitu dokumen pedoman atau acuan yang menjalankan aktivitas operasional sehingga pihak yang terlibat di dalamnya dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan sesuai dengan fungsi pekerjaannya. Lalu kenapa sebuah perusahaan membutuhkan SOP? Karena setidaknya bisa mengurangi resiko terjadinya kegagalan atau kesalahan dalam suatu pekerjaan tersebut. Di sini saya selaku owner atau pemilik dari bisnis SR Collection, di mana bisnis ini menyediakan barang seperti fashion and lifestyle, terus barang elektronik dan furniture. Seperti halnya bisnis lain, saya juga membutuhkan suatu standar operasional untuk menjalankan bisnis saya, di mana bisnis saya ini menggunakan SOP berbentuk simple step. Karena simple step itu sesuai dengan kebutuhan bisnis saya yang berskala kecil. Berikut ini merupakan beberapa jenis SOP yang digunakan dalam bisnis yang saya jalankan. Yang pertama ada SOP persediaan barang dagangan, yang kedua ada SOP piutang dagang, yang ketiga SOP hutang dagang, yang keempat SOP aset tetap, dan yang terakhir ada SOP sumber daya manusia. Yang pertama SOP persediaan barang dagangan, di mana dalam bisnis yang saya jalani hanya membutuhkan dua format SOP, yaitu untuk persediaan dan pengeluaran. Di mana prosedur untuk persediaan barang, saya melakukan PO terlebih dahulu hanya untuk barang elektronik dan furnitur, karena saya tidak bisa membeli langsung kepada toko supplier tanpa memenuhi kriteria yang diinginkan oleh konsumen saya, seperti model, bahan, dan ukuran dari pemesanan barang elektronik dan furnitur, sehingga saya harus melakukan PO maksimal 2 minggu sebelum barang itu dikirim dari toko supplier. Sedangkan untuk fashion dan lifestyle, saya tidak memerlukan PO terlebih dahulu karena saya bisa membeli langsung kepada toko supplier tanpa adanya kriteria yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Sedangkan untuk pengeluaran barang, hal yang harus diperhatikan yaitu penerima dari barang, terus tanggal terjadi. Yang kedua ada SOP piutang dagang, di mana piutang yang berlaku dalam bisnis kami hanya untuk produk elektronik dan furnitur. Kriteria yang berlaku dalam piutang ini, yang pertama pemberian piutang maksimal 3 juta rupiah. Yang kedua, konsumen harus memberikan uang DP sebesar Rp500.000, di mana DP ini nantinya akan masuk ke dalam cicilan pertama. Yang ketiga, tenor yang kami berikan yaitu selama 10 bulan. Lalu ketika kami menerima PO dari konsumen, selanjutnya kami akan melakukan SO. Yang ketiga ada SOP hutang dagang. Ketika saya akan melakukan hutang kepada supplier, ada beberapa prosedur atau perjanjian yang harus disepakati antara kedua belah pihak, di mana saya harus melakukan PO maksimal 1 bulan sebelum barang itu dikirim. Lalu sisa angsuran dilakukan sebanyak 2 kali pembayaran. Yang ketiga, tenor pelunasan yaitu selama 3 bulan. Adapun saya harus memberikan DP sebanyak Rp500.000. Yang keempat ada SOP aset tetap. Ketika saya akan membeli suatu aset, ada beberapa prosedur yang harus dilakukan, seperti pencatatan tanggal yang jelas, bukti dokumen yang sah menurut hukum, terus nama dan alamat dari aset tersebut apabila saya membeli gedung ataupun tanah, kuantiti, harga perolehan, dan cara perolehan dari aset yang saya beli. Yang terakhir adalah SOP sumber daya manusia. Ketika saya akan merekrut seorang pegawai, maka ada beberapa prosedur yang diberlakukan dalam bisnis saya. Yang pertama, pegawai tersebut haruslah berperilaku atau berpenampilan sopan. Yang kedua, mampu bekerja sama dalam tim. Yang ketiga, usia maksimal dari pegawai tersebut yaitu 29 tahun, baik itu wanita ataupun pria. Dan yang terakhir, minimal pendidikan yaitu lulusan SMK dan SMA. Kesimpulan yang dapat diambil dari pemaparan materi ini yaitu setiap individu atau kelompok usaha haruslah memiliki standar atau yang dikenal dengan SOP untuk menjalankan usahanya, sehingga semua kegiatan operasionalnya dapat terkendali. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai beberapa SOP yang dilakukan oleh usaha mikro saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.